Mohon izin Pak Zain, apa bisa dimulai Bapak? Bisa Mbak, bisa dimulai kalau sudah siap. Yang seminar pada hari ini bisa dimulai. Saya dengan Bapak Dr. Kemes, saya siap. Baik Pak. Bu Ratna bagaimana Ibu? Ibu mau pakai slide atau tidak usah? Ibu suaranya masih di mute Bu. Ibu mikrofonnya dihidupkan dulu. Apa itu? Slide-nya saya hadapkan ke laptop. Bisa Ibu, seperti itu. Tidak apa-apa ya? Enggak ada ini. Atau nggak usah slide aja Bu, langsung nanti dipaparkan saja Ibu pokok-pokok pikirannya. Halo Bu Ratna, bagaimana Bu? Iya, tunggu sebentar Mbak. Aduh, ya Allah. Tadi ketutup. Pas ketutup. Nggak apa-apa Mbak Evi, kita tunggu sebentar. Masih proses. Mungkin Ibu Ratna bisa ini, Ibu Ratna mungkin bisa minta bantu ke Bilang saya cuma sendirian ini di rumah. Dikit. Sing kate aneh. Nggak apa-apa Bu Ratna, dibantu sama temennya siapa tuh yang bisa membantu. Iya, tunggu sebentar. Atau begini saja Pak Zain, Bu Ratna nggak apa-apa presentasi tanpa slide ya Pak? Pak Zain suaranya masih di mute Pak. Boleh kalau misalnya slide-nya tidak bisa, nggak apa-apa, sudah oral saja. Kita kan juga sudah
kita juga sudah membaca kok bagian-bagian penting di hasil penelitiannya itu. Nggak apa-apa kalau memang tidak bisa menampilkan slide-nya, nggak apa-apa dipresentasikan pakai oral saja. Baik ya, seperti itu ya Ibu Ratna. Sambil lalu menunggu itu terkoneksi, jadi kita mulai saja. Begitu ya Bu Ratna. Halo, Ibu. Buka ininya nggak bisa juga, Mbak. Ya Allah. Oh, PPT-nya nggak bisa dibuka juga ya Ibu? Iya. Atau pakai yang sudah di-print aja Bu? Nggak bisa kebuka nih. Mulai tadi nggak bisa buka. Muter terus nih. Oh, berarti itu lemot Ibu. Pakai print out-nya saja Ibu. Jadi dibaca pokok-pokok pikirannya saja nanti Bu ya. Misalnya mulai dari latar belakang, terus ke rumusan, disingkat saja ya nanti Ibu. Begitu ya Bu Ratna, saya mulai. Iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembahas pertama Bapak Dr. Mohzainuddin SH SHIM Hum. Yang terhormat dosen pembahas kedua Bapak Dr. Slamet Suhartono SHMH. Yang terhormat Saudara Promovendus Ratna Dewi Agustin, dan yang kami hormati seluruh peserta seminar hasil tesis pada siang hari ini yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini tanggal 16 Juli 2022 kita dapat berkumpul melalui ruang Zoom dalam acara seminar hasil tesis dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Dokter Kecantikan yang Melakukan Malpraktek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung lancar hingga akhir selesai. Hadirin yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Ratna terlebih dahulu untuk memanjatkan doa. Dipersilahkan kepada Ibu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi, di mana pemaparan materi saya berikan waktu maksimal kepada saudara Promovendus kurang lebih 15 menit. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu adalah pembahasan hasil tesis yang telah disusun oleh saudara Promovendus Ratna Dewi Agustin. Dan untuk ritme yang selanjutnya adalah pembahasan dari dosen pembahas, dan yang terakhir adalah closing statement dari masing-masing dosen pembahas. Baiklah saudara hadirin yang kami hormati, untuk tahap selanjutnya yaitu pemaparan materi hasil penelitian tesis dari saudara Promovendus Ratna Dewi Agustin NPM 720810089 dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Dokter Kecantikan yang Melakukan Malpraktek. Kepada saudara kami persilahkan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak pembimbing, Bapak Slamet dan Bapak Zain atas waktunya yang diberikan kepada kami. Saya juga minta maaf atas ketidaklancaran hari ini. Terkendala dengan mungkin ada kendala laptop atau apa ini, saya kurang mengerti juga. Tadi saya coba baik-baik saja, tapi kenapa pas di kesini seperti ini. Jadi saya mohon maaf. Baik, sekarang saya akan coba paparkan pertanggungjawaban hukum terhadap dokter kecantikan yang melakukan malpraktek. Pada masalah ini
saya akan menjelaskan bahwa latar belakang masalah ini terkait karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia disebabkan karena diberikan akal dan pikiran. Dengan akal, manusia dapat membedakan antara yang benar dan salah. Sedangkan pikiran berfungsi untuk mengumpulkan dan menangkap informasi yang diterima. Diberikannya akal dan pikiran, manusia dapat melakukan berbagai macam hubungan antara satu dengan yang lain, seperti hubungan perkawinan, hubungan pekerjaan, hubungan bisnis, serta hubungan yang lain-lain. Adanya akal dan pikiran yang dimiliki manusia cenderung memiliki sifat ketidakpuasan terhadap sesuatu hal, sehingga manusia terus mengembangkan pengetahuan yang di berbagai ilmu pengetahuan, baik di bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, teknologi, kesehatan, dan lain-lain. Ternyata ketidakpuasan manusia tidak hanya dalam lingkungan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi terhadap diri sendirinya, yaitu mengenai penampilan, baik dari gaya pakaian atau segi fisik. Ketidakpuasan manusia terhadap fisiknya sendiri sehingga melakukan berbagai cara demi menyempurnakan fisiknya, sehingga dengan cara melakukan perawatan yang rutin secara sendiri maupun dengan datang ke klinik kecantikan. Adanya pengaruh globalisasi dunia barat tidak terkecuali di bidang kecantikan atau fashion lifestyle, bermacam masalah masyarakat dari golongan rendah, menengah, hingga tinggi, pengusaha, artis menjadi senjata tersendiri bagi industri kecantikan untuk berkembang. Keadaan tersebut ditandai dengan banyaknya bermunculan berbagai jenis kecantikan yang memenuhi kebutuhan kecantikan tersebut. Negara harus ikut andil dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakatnya, sehingga yang tertuang sebagaimana yang tertuang pada pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Salah satu usaha pemerintah dalam hal ini adalah dengan membuat aturan-aturan perundang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau pasien dari penyimpangan-penyimpangan terhadap pelayanan kesehatan yang tentu saja mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Selain kelainan dokter yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi, yang dikenal sebagai malpraktek dokter, akhir-akhir ini profesi kedokteran di Indonesia sering mendapatkan kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Kenyataan ini muncul dengan semakin banyaknya terjadi kasus-kasus kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter praktek, yang tentu saja akan berdampak buruk dan merugikan pasien. Maka dari itu, saya sebagai penulis mengambil judul Pertanggungjawaban Hukum Dokter Kecantikan yang melakukan malpraktek. Dalam hal ini saya mengambil metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah dari masalah tersebut adalah ada dua, yaitu perundang-undangan, status absolut, dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun pendekatan konseptual ialah beranjak dari pandangan-pandangan dari doktrin dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan ilmu hukum yang dihadapi. Sumber-sumber bahan hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam membuat peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
Adapun perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sumber bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar mengenai keputusan peradilan. Teknik pengumpulan bahan hukum ada dua, yaitu pengumpulan bahan hukum primer merupakan perundang-undangan dan keputusan hakim. Kedua adalah pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus, dan jurnal-jurnal hukum. Teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara melakukan seleksi data atau bahan hukum, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis. Tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian. Analisis bahan hukum pada penelitian tesis ini dilakukan secara kualitatif. Artinya penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan berupa uraian-uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami mengenai isu hukum yang diteliti. Penelitian ini juga dianalisis secara deduktif, yaitu analisis yang dilakukan dari sebuah peristiwa hukum yang umum ke peristiwa hukum yang khusus. Analisis badan hukum yang terkumpul baik dari bahan hukum primer maupun sekunder secara garis besar dianalisis dengan menggunakan kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah merupakan suatu jenis analisis penelitian yang mempunyai karakteristik berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga dianalisis dengan analisis deduktif, yaitu analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan dan generalisasi tersebut. Dengan kata lain, analisis dari umum ke khusus dan dianalisis secara prediktif, yaitu mengkaji dan menganalisa suatu isu hukum dengan ketentuan yang tergantung dan menurut ketentuan resmi yang berlaku. Pembahasan pertama, pertanggungjawaban hukum dokter kecantikan yang melakukan malpraktek adalah dokter sebagai pengemban profesi adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang diberikan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dan pertanggungjawaban tindakan dan perbuatan profesi kedokteran sebagai subjek hukum dan dalam prakteknya dapat ditinjau dari dua aspek, tanggung jawab kode etik profesi dan tanggung jawab hukum. Mengenai tanggung jawab hukum yang tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab administrasi. Pembahasan kedua adalah bentuk perlindungan hukum bagi korban malpraktek. Bentuk perlindungan hukum bagi malpraktek kedokteran ada dua, yaitu pertama, perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban. Kedua adalah perlindungan hukum preventif, merupakan suatu perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ratna atas pemaparan hasil penelitian tesis yang telah dilakukan. Untuk tahapan selanjutnya, yakni tahapan yang kedua, yaitu pembahasan hasil penelitian tesis dari Saudara Promovendus oleh audiens. Jadi saya berikan kesempatan pertama terlebih dahulu kepada seluruh audiens
kepada seluruh mahasiswa pasca sarjana magister hukum yang ingin memberikan masukan, sanggahan, ataupun pertanyaan. Jadi dipersilahkan untuk raise hand ataupun langsung open mic. Kepada seluruh peserta dipersilahkan. Mungkin untuk yang satu angkatan dengan Bu Ratna yang juga sekarang sedang menempuh tesis, mungkin ada yang ingin memberikan masukan, Bapak Ibu semua. Di sini ada Pak Robi, ada Pak Okta, Mbak Nurjana, Dr. Isnina. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan untuk perbaikan tesis dari Ibu Ratna agar lebih maksimal, agar lebih baik lagi. Dipersilahkan. Atau juga dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya atas hasil penelitian tesis dari Ibu Ratna terkait pertanggungjawaban hukum dari seorang dokter yang melakukan malpraktek, khususnya dokter kecantikan. Silahkan Bapak Ibu. Baik, misalnya masih belum ada yang ingin menanggapi, saya lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi yang ketiga, yaitu pembahasan hasil penelitian tesis oleh dosen pembahas. Saya berikan waktu dan mikrofon pertama kepada Bapak Dr. Slamet Suhartono. Dipersilahkan, Bapak. Di-on-kan dulu, Bapak, mohon izin. Terima kasih waktunya Mbak Evi. Saya hormati Dr. Zen dan juga peserta yang ikut hadir dalam ruang virtual ya, dalam rangka seminar hasil nih Mbak ya, dari tesisnya Bu Ratna Dewi ya, penulisan Ratna Dewi. Iya, Bapak, Ibu Ratna Dewi Agustin. Agustin dan juga yang berbahagia Bu Ratna Dewi Agustin yang saat ini sudah sampai pada tahapan seminar hasil ya dari tesis yang direncanakan nanti insya Allah semester ini barangkali ujiannya ya, kita belum tahu. Secara keseluruhan cukup ya untuk tulisan atau tesis yang ditulis oleh Pak atau Bu Ratna. Memang perlu penajaman Bu Ratna ya, analisis dan juga teori-teori yang dipaparkan di dalam bab kajian teori ya, itu kurang dimanfaatkan di dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan di dalam tesis ini ya. Utamanya terkait dengan batas mana tanggung jawab dokter kecantikan itu dalam malpraktek ya. Sebetulnya kalau kita bicara masalah malpraktek ya, dokter kecantikan apa dokter umum, dokter gigi sebetulnya sama ya. Mungkin karakternya yang agak beda. Kalau kecantikan sebatas pada tindakan luar ya barangkali ya Bu Ratna, di permukaan. Memang kalau yang dokter-dokter lain seperti gigi, dokter umum itu memang sampai pada kondisi fisik yang tidak hanya dari luar. Tapi menurut saya yang penting adalah diketahui ya, dimasukkan nanti Bu Ratna karakteristik malapraktek dokter kecantikan itu apa, karena di situ dengan mencantumkan malapraktek dokter kecantikan berarti ada perbedaan khusus, ada karakter khusus yang membedakan dengan malapraktek yang dilakukan dokter umum maupun dokter gigi.
Ini yang mungkin nanti perlu karena di situ ada kata-kata dokter kecantikan, sehingga asumsinya di situ ada karakteristik yang dimiliki oleh malapraktek dokter kecantikan, ya, dibandingkan dengan malapraktek yang dilakukan oleh dokter umum dan atau dokter gigi, ya. Ini yang perlu penegasan sehingga nanti kita ketahui atau diketahui bahwa inilah yang dinamakan malapraktek dokter kecantikan. Ternyata memang berbeda dengan malapraktek dokter umum misalnya, spesialis dan seterusnya itu. Nah, kemudian juga yang perlu dijelaskan lagi, diperdalam lagi mengenai kriteria malapraktek itu yang bagaimana. Karena menyangkut tindakan medis dan berdampak pada pertanggungjawaban. Tadi harus tahu yang bagaimana yang malapraktek itu. Karena begini ya, saya yakin dokter manapun ya tidak ada niat atau satu dua lah mungkin yang memang niat jahat ya, tidak ada niat untuk mencelakakan pasien ya. Jadi menurut saya perlu dipertegas yang kriteria malapraktek yang bagaimana. Memang di dalam praktek kedokteran ya, ketika dokter melakukan tindakan medis itu didasari oleh verbintenis ya atau perjanjian. Yang saya pahami bahwa dalam praktek kedokteran, dalam pelayanan kesehatan masyarakat itu berlindung di balik inspanning verbintenis ya. Jadi tanggung jawab dokter itu hanya mengupayakan keselamatan pasien. Tapi kalau saya pahami lebih jauh bahwa di dalam praktek kedokteran itu seharusnya ya keselamatan pasien itu nomor satu. Sehingga ketika yang digunakan untuk tindakan medis itu adalah verbintenis, inspanning verbintenis, ya maka sepanjang dokter itu hanya mengupayakan, akan mudah sekali dokter itu melepas tanggung jawab. Dengan mengatakan loh saya kan hanya berupaya ya membantu menyehatkan pasien, hanya berupaya, bukan resulting verbintenis, hasil nyata atau real dari sebuah usaha. Ini yang perlu kita ketahui sehingga dengan berlindung di balik perjanjian inspanning verbintenis itu dokter akan mudah mengatakan dan mudah melepas tanggung jawab. Itu saya sudah melakukannya sesuai dengan misalnya standar operating prosedur sudah saya lakukan bla 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 bla, berarti saya hanya mengupayakan keselamatan pasien, mengupayakan membantu pasien sehat ya. Selebihnya ketika ada peristiwa yang tidak diinginkan, dokter akan melepaskan tanggung jawabnya dengan mengatakan saya hanya berupaya. Sehingga di situ saya melihat perlindungan hukum terhadap pasien sangat lemah ya. Ya, jadi kalau misalnya kemudian disidangkan di pengadilan dalam rangka untuk mengusung keadilan bagi si pasien, ya dokter akan mengatakan dan hakim pun akan menilai oh iya sih hanya sebatas mengupayakan. Dan itu maka perlu dicermati dan dijelaskan apa sih kriteria malapraktek itu. Ya, saya yakin ya setiap dokter, setiap tenaga kesehatan memiliki atau dalam pelayanan kesehatan pasti dipandu oleh standar operating procedure atau SOP yang akan nuntun langkah-langkah dokter ketika melakukan tindakan medis. Dan ketika SOP itu dilanggar di dalam pelayanan medis, ya pelayanan medis, melakukan tindakan medis misalnya, maka itu akan dapat dikatakan telah melakukan kesalahan si dokter itu. Tapi kan tidak semudah itu ya. Kemudian karena salah prosedur, ya salah tata cara, mekanisme, ya dan mengatakan oh ini salah, susah kan untuk diketahui ya. Apakah salah dokter, apakah benar melanggar SOP, itu akan sulit untuk diketahui. Itu maka tadi Bu Rana mengatakan
harus ada tindakan preventif, ya ada pencegahan, jangan sampai dokter melakukan tindakan malapraktek. Itu bagus sekali. Cuma yang perlu penekanan adalah bagaimana kemudian melakukan tindakan preventif itu. Ya, ini yang menurut saya juga agak sulit, tapi perlu itu. Karena bagi saya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Ketika misalnya si korban perawatan kecantikan itu menjadi rusak wajahnya misalnya, kemudian dokter mengatakan loh ini sudah sesuai prosedur, betul, kan sulit membuktikan itu. Makanya untuk itu maka harus ada semacam, saya nggak tahu tapi ya bagaimana mengawasi secara preventif untuk mencegah jadinya malapraktek. Agak sulit memang, karena dokter sendiri juga saya yakin tidak mau, ya tidak ingin melukai pasien itu, tidak saya yakin. Apakah benar kemudian kalau dalam bahkan tugasnya dokter itu hanya mengupayakan, dan setelah nggak terwujud ya sudah, saya sudah berupaya tapi nggak bisa capai hasil yang maksimal dan lepas tanggung jawab apa itu. Ini yang mungkin ada tindakan preventif untuk mencegah terjadinya malapraktek, mungkin dengan cara memberikan macam ancaman sih ya mungkin terlalu tinggi ya, bukan warning ya. Dokter harus tetap berpegang pada satu, kode etik, dua, masalah tadi SOP, dan yang ketiga kehati-hatian. Ya. Kadang-kadang SOP-nya benar tapi sikap hati-hatinya kurang teliti, misal dalam mendiagnosis ya satu kondisi wajah pasien misalnya, ketidaktelitian dalam melakukan diagnosis dokter penyakit yang diderita atau keburukan yang diderita oleh pasien, tiba-tiba dokter melakukan tindakan pengobatan yang tidak tepat, termasuk itu malpraktek juga atau mungkin juga misalnya si pasien tidak mentaati para dokter, kemudian menimbulkan misalnya tambah rusak misalnya karena jerawatan, hitam, flek, dan kan susah juga atau bagaimana kita mengetahui bahwa si pasien itu tidak melakukan saran dokter misalnya. Habis face off misalnya, kemudian seharusnya 3-4 hari tidak boleh bla bla bla, pasien melanggar. Tapi kita nggak tahu apakah betul pasien itu melanggar kondisi di rumah. Ini yang agak sulit preventifnya bagaimana. Karena saya ceritakan kemarin ketika saya klien saya klinik kecantikan juga itu digugat oleh pasien. Ya, dia melakukan pengobatan di klinik itu, kemudian tidak puas, dia pergi ke klinik lain, hasilnya tetap sama tanpa parah, dia kembali lagi ke dokter klinik itu. Ya, nah, kemudian di klinik tak terima diberikan somasi ya, dan dilapor ke Mabes. Hal macam itu kan kadang-kadang tidak terbaca secara jelas apakah dokter itu melakukan malapraktek ya karena kelalaiannya atau memang sudah melakukan SOP tetapi tetap hasilnya tidak baik. Ini yang saya katakan tadi, perlu ada kejelasan yang jelas terkait dengan apa sih kriteria atau kategori malapraktek itu. Yang bagaimana? Ya, tindakan dokter yang melakukan malapraktek. Apakah melanggar prosedur, apakah result dari tindakan medis tidak baik, ya ini kan perlu ditelaah. Ya, kalau mungkin dokter melanggar prosedur SOP yang ditetapkan ya, dan dapat dibuktikan bahwa itu adalah kesalahan SOP, itu mungkin dokter malah praktek. Karena kalau secara umum ya SOP itu kan menuntun, memedomani perilaku seorang dokter, seorang profesional apapun profesinya. Tapi kita kadang nggak tahu bahwa kondisi pasien itu berbeda-beda. Pasien A itu mungkin dengan SOP yang ditetapkan nggak masalah, hasilnya bagus. Karena kondisinya memang bagus, ya tidak komplikasi, ya misalnya. Tapi ketika pasien lain itu ditangani dengan SOP yang sama, tapi karena kondisi pasien tidak sama, menjadi
ya wajahnya rusak, bisu, ini kan. Nah, ini yang agak sulit ya. Dokter mengatakan, saya sudah melakukan SOP, Pak. Ya, tapi karena kondisi pasien itu memang sudah tidak mungkin. Ya. Tapi saya mencoba mengupayakan tadi, ya, inspiring verbalitas tadi, mengupayakan agar cantik, agar bisa pulih kembali. Hanya mengupayakan. Nah, ini yang mungkin bisa ditelaah lebih jauh ya, bagaimana kemudian menetapkan kriteria bahwa dokter itu telah melakukan medical error ya, melakukan kesalahan. Ini yang menurut saya perlu diperjelas ya, karakteristik praktek dokter kecantikan yang bagaimana, sehingga kalau itu memang terbukti bahwa itu merupakan perbuatan melanggar hukum, ya harus dipertanggungjawabkan. Ya kan, itu risiko sebuah profesi. Dan nanti akan beradu argumen, beradu bukti di pengadilan. Ya, ini yang menurut saya perlu ditegasi. Tadi saya katakan dicoba dijelaskan secara rinci ya, apa kriteria malapraktek itu. Ya, sehingga masyarakat juga akan tahu ya, tidak gegabah melakukan pelaporan, wah dokter melakukan malapraktek, padahal dirinya sendiri yang melakukan kesalahan dan mentaati nasihat dokter misalnya ya. Ini kan bisa terjadi seperti itu. Makanya rambu-rambu preventif ya, pencegahan itu sangat penting. Ya, sehingga tidak seenaknya. Ya, maaf ya, kadang-kadang saya juga berpikir nah, kalau dokter ngomong ya seenaknya juga. Saya sudah berupaya bla bla bla, ini kan repot. Ya. Akhirnya perlindungan hukumnya terhadap pasien sangat lemah. Saya rasa itu merupakan bagian penting dalam diskusi ini karena itu akan berkaitan dengan pertanggungjawaban. Ketika dokter melakukan malpraktek, risikonya kan bertanggung jawab dan bertanggung gugat itu ya, dalam perdata maupun pidana. Nah ini kalau dasarnya tidak jelas, dasar gugatannya apa, dasar tuntutannya apa, kasihan si dokter, ya, kena rusak mukanya tiba-tiba, ya, dokter digugat, dokter melakukan malpraktek, ya, agak susah juga. Satu, yang kedua, pasien pun juga akan susah ketika akan melakukan tuntutan malpraktek. Benarkah dokter itu malpraktek? Ya, kan susah. Membuktikan apakah betul dokter itu malpraktek dan digugat itu tidak mudah, apalagi orang awam. Tidak tahu seluk-beluk masalah kedokteran. Nah, dokter ngomong, oh enggak, karena ini sudah percaya. Kecuali pasien mencari second opinion, ya berbeda nanti hasilnya. Ya, nanti masih banyak hal yang perlu dituangkan di dalam. Kalau mohon maaf ya, kalau itu memang betul-betul ingin sempurna, mendekati sempurna ya, sempurna itu hanya milik Allah ya, mendekati sempurna. Ya masih banyak perlu dikupas, perlu dipertajam. Saya nggak tahu kapan tuh tesisnya nih Bu ya, rencananya. Kira-kira masih ada waktu apa kira-kira mepet ya? Insya Allah bulan depan ya. Bulan depan ya. Oke, masih ada waktu ya, nanti habis ini kan ujian tesis ya. Iya. Nah, masih ada waktu, nanti cek lagi ya, diteliti lagi ya, tulisannya, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik ya, diperbaiki dengan tadi. Dan juga ketika bicara tanggung jawab, memang ada beberapa pendapat yang tanggung jawab itu meliputi juga tanggung gugat. Tapi juga yang mengatakan kalau tanggung gugat itu masuk dalam lapangan perdata, tanggung jawab masuk dalam lapangan pidana. Nah ini kan juga perlu diperjelas. Karena memang di dalam praktek kedokteran ketika terjadi risiko kerugian pada pasien, ada dua kemungkinan, tiga kemungkinan malah aspek hukum yang terkait. Bisa secara pidana, ya, kalau itu malah praktek, bisa keperdataan itu kalau ada kerugian, dan bisa itu administratif, ya, pencabutan izin praktek. Ini yang harus digali sebetulnya kalau ada waktu. Ya maka susah waktunya Bu, tapi ya barangkali karena kegiatan di luar rumah, barangkali di kantor barangkali. Ibu kerja ya? Iya. Ya itu masalahnya. Jadi memang
ya memang kalau karya ilmiah harus tekun ya, tapi kan rasanya nggak mungkin kalau ibu harus Pak nulis tesis, kerja-kerja tegur atasan nulis tesis, wah ya nggak begitu ya Bu ya. Jadi alangkah baiknya memang kalau tadi digali karakteristik malapraktek itu apa, karakteristik apa namanya itu apa tadi klinik kecantikan yang bagaimana, kemudian juga pertanggungjawaban tadi terkait pidana perdata administrasi juga menarik sehingga lebih orang baca itu lebih oh ternyata sampai di sini sampai pada penyelesaian sengketa misalnya. Nah, nanti menggunakan apa ya tanggung jawab itu menggunakan liability based on fault misalnya tanggung gugat atas dasar kesalahan pasal 365 BW atau menggunakan perjanjian medik ya, antara dokter dengan pasien. Ya, ini yang juga menarik untuk menjelaskan mengenai tanggung jawab dokter yang sedang melakukan praktek. Apa mungkin dengan membuktikan itu bukan kesalahan saya, dokter bisa bebas misalnya. Ini kan juga susah. Jadi nanti tolong ditelaah ya ini kewajiban pasien, hak pasien, kewajiban dokter, hak dokter gitu ya. Jika dokter tidak, ya memang kadang-kadang saya mendengar ya, dokternya ngawur, ada begitu. Dokternya nggak profesional, banyak yang begitu. Kenapa? Ini buktinya bla bla bla. Nah, semacam itu yang harus kita gali ya esensi dari pelayanan medis yang merupakan apa tadi perlindungan terhadap pasien ya dengan apa namanya berdalih untuk perlindungan pasien maka apa namanya itu tindakan medis harus betul-betul diarahkan pada terwujudnya hasil yang baik. Mas saya katakan tadi seyogianya ke resulting verbintenis tidak sekedar apa namanya itu pra resiko ya atau inspanning verbintenis ya yang menurut saya itu tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pasiennya. Nah, itu sementara, tapi memang tulisannya perlu juga ada 1-2 kata kalimat yang perlu dibenahi Bu ya. Ada kata yang masih perlu ada kejelasan ya dengan rumusan disertasi Bu. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Dr. Zen. Terima kasih mahasiswa yang ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet Suhartono selaku dosen pembahas kedua. Ibu Ratna mungkin bisa langsung ditanggapi masukan-masukan yang telah diberikan oleh Pak Slamet Suhartono terkait tesis Ibu agar lebih terarah apakah ini mau dipidanakan, perdata, ataupun secara administratifnya. Silahkan Ibu mungkin ada yang ingin ditanggapi dari pendapat Pak Slamet Suhartono. Saran dari Bapak Slamet nanti akan saya benahi di pembahasan yang akan datang. Kriteria seperti itu memang perlu ya diperjelas. Nanti akan saya revisi di yang akan datang. Baik Ibu, seperti itu saja Ibu tanggapannya. Atau mungkin ada lagi? Sudah, saya rasa itu aja Mbak. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kembali untuk audiens. Mungkin dari tadi kurang memahami apa yang telah disampaikan oleh Bu Ratna. Setelah tadi sudah dibahas, sudah dikulik lebih mendalam oleh Pak Slamet Suhartono, mungkin mahasiswa yang lain ataupun teman-teman peserta seminar hasil yang mengikuti kegiatan hari ini sudah terbuka ataupun mendapat pencerahan. Sebenarnya arah dari penelitian tesis dari Ibu Ratna ini kemana ataupun seperti apa. Mungkin ada tanggapan juga dari teman-teman mahasiswa terkait perbaikan tesis dari Ibu Ratna. Silahkan teman-teman mahasiswa. Silahkan raise hand ataupun langsung open mic. Oke, jika masih belum ada, saya lanjutkan lagi kepada
pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh dosen pembahas pertama, yaitu Bapak Mozainuddin. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Mbak Evi sebagai moderator pada acara seminar hasil penelitian tesis Saudara Ratna. Tapi sebelum saya lanjutkan, suara saya terdengar baik, Mbak Evi, Mbak Ratna? Baik, Sudah Bapak. Bapak, sudah jelas. Cukup jelas, Dok. Baik, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh pembahas 2 ya, Bapak Dr. Slamet Suhartono tadi. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh Bu Ratna untuk menyempurnakan penelitian tesis ini ya. Masih ada waktu untuk disempurnakan ya. Kalau saya baca penelitian Anda ini, betul yang disampaikan oleh Pak Slamet, secara umum sebenarnya menarik ya. Tulisan tentang malpraktek dokter spesialis kecantikan itu. Cuman memang tadi disampaikan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dan ini harus dibenahi, direvisi ya. Saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh beliau juga. Mungkin ini bisa membantu Bu Ratna untuk melakukan revisi ya. Bu Ratna kan menggunakan pendekatan konsep. Betul Bu Ratna ya? Iya, Bapak. Nah, kalau menggunakan pendekatan konsep, memang betul yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi. Sebenarnya Ibu punya kesempatan untuk menjelaskan ya, konsep-konsep seperti yang disampaikan tadi, konsep malpraktek. Ya. Jadi kategori dikatakan malpraktek itu seperti apa? Itu harus jelas, itu sesuatu yang sangat mendasar, yang harus dijelaskan dulu, harus clear dulu. Tapi saya tidak membaca di sini ada bahasan yang tuntas menjelaskan sebuah tindakan medis dapat dikatakan sebagai malpraktek. Dalam hal ini malpraktek dalam kasus dugaan praktek di spesialis dokter kecantikan ya. Jadi saya ingin ada pembahasan yang jelas dan tuntas tentang tindakan medis yang seperti apa dapat dikatakan sebagai malpraktek seorang dokter spesialis kecantikan. Itu harus jelas dulu. Nah, selama ini Bu Ratna mungkin kita tahu dari penjelasan penelitian yang lain ya, seorang dokter itu dapat dikatakan melakukan malpraktek kalau misalnya tindakannya tidak sesuai SOP, ya kan? Nah itu harus dijelaskan di penelitian ini. Ya, itu konsep banget menurut saya yang harus diperjelas di dalam penelitian ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Ratna, saya juga tidak membaca di sini ada bagian-bagian yang mampu menjelaskan ya. Tentang malpraktek yang seperti apa, ini kelanjutannya Bu Ratna ya. Malpraktek seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kalau tadi disebutkan pertanggungjawaban hukumnya di sini bisa secara pidana, bisa secara perdata, bisa secara administrasi. Tapi di sini nggak dijelaskan tuntas malpraktek seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Malpraktek seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Malpraktek seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi. Itu di sini juga tidak dibahas tuntas tentang masalah itu. Ya. Saya kira konsep-konsep itu perlu dijelaskan karena Anda di sini juga menggunakan pendekatan konsep. Ya. Paling tidak tulisannya Bu Ratna ini bisa memberikan jawaban ya terhadap banyak orang ya. Tindakan medis seperti apa sih dapat dikatakan sebagai malpraktek kecantikan itu, malpraktek yang dilakukan oleh dokter kecantikan itu harus jelas. Ya. Kemudian malpraktek seperti apa sih yang dapat dilaporkan secara pidana misalnya. Malpraktek seperti apa sih yang dapat digugat secara perdata.
Itu sebenarnya konsep-konsep penting yang ditunggu oleh masyarakat kita ya, supaya tidak main lapor sembarangan seperti katanya Bapak Dokter Selamat tadi. Tidak semua yang merugikan pasien itu sepenuhnya ini pasti malpraktek, ini pasti malpraktek gitu kan. Nah, sampean mungkin bisa membantu itu, memberikan konsep-konsep itu, penjelasan itu. Ya. Jadi itu tolong dibenahi, mungkin masih ada waktu untuk menjelaskan itu. Kemudian yang kedua, Bu Ratna, dicatat Bu Ratna ya. Ya. Yang kedua, sebagai penelitian hukum normatif, ini kan penelitian hukum normatif. Tapi Bu Ratna saya perhatikan masih belum mampu mengeksplorasi pasal-pasal mana yang bisa digunakan ya untuk menjerat dugaan terjadinya malpraktek ini. Ya. Jadi kita harus mengakui Bu Ratna tidak ada pasal-pasal khusus yang mengatur tentang malpraktek dokter kecantikan, itu nggak ada. Jadi yang mengatur secara khusus lex specialis yang mengatur secara khusus tentang dugaan malpraktek yang dilakukan oleh dokter spesialis kecantikan itu belum ada. Ya. Tapi pasal-pasal yang sifatnya umum ya, untuk menjerat dugaan-dugaan terjadinya malpraktek itu ada sejumlah pasal, dan itu menurut saya yang harus dieksplorasi untuk menjawab permasalahan ini. Ya, jadi silakan saja dicarikan cantolan pasal-pasalnya, karena ini penelitian hukum normatif kan. Ya. Saya ingin memastikan bahwa normanya ada, atau kalau misalnya tidak ada atau kurang jelas, ya itu di situ peluang Anda untuk memberikan kontribusi, memperjelas atau mengadakan sesuatu hukum yang belum ada. Ya. Jadi saya perhatikan eksplorasi terkait pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat dugaan terjadinya malpraktek di yang dilakukan oleh dokter spesial kecantikan ini masih belum banyak dilakukan di penelitian ini. Itu yang kedua Bu Ratna. Dicatat Bu Ratna ya. Ya, Bapak. Kemudian yang ketiga Bu Ratna, tadi disampaikan oleh Dokter Selamat ya. Seandainya ini terjadi dugaan malpraktek ya, ini banyak atau patut diduga ini melakukan malpraktek. Itu pengujiannya di mana? Selama ini kan kita seolah-olah membiarkan orang itu dengan perspektifnya masing-masing. Pasien itu punya perspektif tentang dugaan terjadinya malpraktek. Ini pasti malpraktek ini. Gitu kan, akhirnya dia melaporkan, ya kan. Kemudian dokter juga mengatakan, oh ini tidak terjadi malpraktek, sudah sesuai SOP gitu, ya kan. Nah, untuk menguji ini terjadi malpraktek atau tidak, ya, di sini belum dibahas gitu, belum dibahas tuntas. Ya, apakah misalnya ya, apakah memang ada sidang etik Ikatan Dokter Indonesia misalnya ya untuk menentukan ini terjadi malpraktek, ini tidak terjadi malpraktek. Ya. Ataukah bisa langsung penyidik yang melakukan proses hukumnya dan menentukan dugaan terjadinya malpraktek itu. Ya, itu saya pikir ini perlu juga dijelaskan di penelitian ini ya. Pihak-pihak yang berwenang menentukan ini malpraktek, ini tidak malpraktek gitu. Ya. Itu. Kemudian berikutnya Bu Ratna, sementara 3 itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Selamat Suhartono ya. Tapi sebelum itu mungkin Bu Ratna ada yang mau disampaikan dari 3 hal yang saya sampaikan tadi. Mungkin Bu Ratna ada unek-unek, ada yang mau disampaikan, bolehlah. Silakan Bu. Terkait dengan malpraktek yang seperti apa yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara
pidana atau administratif itu. Menurut saya itu kan malpraktek itu ada unsur-unsurnya, kayak unsur-unsur malpraktek merupakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menjalankan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medik, sehingga pasien menderita seperti luka, cacat, atau bahkan meninggal dunia. Sedangkan unsur-unsurnya tersebut itu kayak adanya malpraktek, kelalaian, kesalahan yang terjadi karena kurang kehati-hatian, kurangnya pemahaman, juga kurangnya pengetahuan tentang tenaga kesehatan akan profesinya, padahal diketahui bahwa mereka dituntut untuk selalu mengembangkan ilmunya. Dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, gizi, juga yang dimaksud sebagai tenaga kesehatan medis adalah dokter atau dokter spesialis. Terus juga tidak sesuai dengan standar pelayanan medis. Standar pelayanan medis yang dimaksud adalah standar pelayanan yang dalam arti luas yang meliputi standar profesi atau standar operasional. Sedangkan untuk seandainya terjadi malpraktek itu pengujiannya di mana? Itu di kedokteran itu biasanya ada semacam kayak Ikatan Dokter Indonesia. Di situ itu ada kode etik yang akan membahas seperti itu. Ada semacam apa ya, kayak perkumpulan dokter itu yang akan membahas. Jadi dari segi bidang-bidangnya itu akan dibahas di situ, Bapak. Baik dari obat atau dari mungkin juga dari daya tahan tubuhnya seperti yang tadi Bapak Slamet bilang kan, bisa juga kalau seandainya SOP tersebut ke si A itu tidak terjadi masalah, tapi untuk yang si B itu akan terjadi. Mungkin karena dia punya semacam sistem alergi atau apa, itu bisa juga terjadi. Saya kira seperti itu dulu, Bapak. Baik, terima kasih Bu Ratna. Ya. Saya sedikit konfirmasi saja. Sama tidak malpraktek dalam kasus dugaan terjadinya yang dilakukan oleh dokter kecantikan ini dengan dokter spesialis yang lain? Saya kira secara garis besarnya itu sama, Bapak. Secara garis besar itu sama, cuman mungkin untuk dokter kecantikan itu rata-rata mereka itu melakukannya itu kan yang diduga banyak perawatan itu perawatan kayak perawatan kecantikan atau lain-lain. Jadi mungkin yang seperti Bapak Slamet tadi sampaikan, mungkin kalau yang dokter kecantikan itu banyak yang berkecimpung tentang fisik gitu loh. Sedangkan untuk dokter-dokter lain mungkin terhadap anggota badan yang lain yang di dalam. Ya, saya ingin itu diperjelas Bu, kategorinya ya. Artinya perbedaan kalau memang ada kehususan ya di dalam masalah praktek dokter kecantikan ini, ya, mungkin SOP-nya ada yang standarnya sama dengan dokter yang lain, ada yang mungkin SOP-nya ada yang tidak sama khusus untuk dokter kecantikan misalnya. Itu harus dijelaskan ya, supaya Ibu berhasil menemukan ya konsep malpraktek oleh dokter kecantikan itu yang seperti apa gitu, ya kan? Nah, sebab Ibu ini kan malprakteknya dilakukan oleh dokter kecantikan. Nah, makanya pertanyaannya apakah sama dengan malpraktek yang dilakukan oleh dokter spesialis yang lain? Secara umum sama tadi kan,
tapi ada sisi perbedaannya. Nah, itu yang menurut saya perlu dijelaskan di penelitian ini. Karena penelitian ini kan fokusnya kepada malpraktek yang dilakukan oleh dokter kecantikan. Tuh, Bu Ratna ya. Saya kira itu Bu yang bisa disampaikan oleh saya, Bu Evi. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Dr. Slamet dan juga mungkin ada tambahan juga dari teman-teman mahasiswa yang hadir di ruang Zoom ini. Saya kembalikan ke Mbak Evi. Baik, terima kasih Pak Zen atas pembahasan yang telah dilakukan dari hasil penelitian tesis Ibu Ratna Dewi Agustin. Kembali lagi, saya ingin membuka pertanyaan ataupun tanggapan dari teman-teman mahasiswa. Sepertinya dari tadi masih belum ada tanggapan sama sekali dari teman-teman mahasiswa. Saya berharap banyak ada masukan yang bisa memberikan sedikit pencerahan untuk perbaikan tesis dari Ibu Ratna. Silakan dari teman-teman mahasiswa mungkin. Silakan raise hand. Oke, Bapak Andri Rudiman. Monggo Bapak dipersilahkan, Mbak. Mohon izin bertanya, yang terkait dengan malpraktek ini di dokter kecantikan saja secara umum atau bagaimana ya Mbak Ratna? Maksudnya kalau itu secara khusus di dokter kecantikan, berarti kan pemilihannya hanya di spesialis kecantikan. Di pembahasannya, kalau yang saya tangkap tadi bisa sama dengan dokter-dokter spesialis yang lain. Mungkin lebih bertanya tentang kriteria khususnya di dokter kecantikannya itu seperti apa itu Mbak Ratna? Ininya, malprakteknya itu Mbak Ratna. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Pak Andri atas pertanyaannya. Silakan ditanggapi langsung Ibu Ratna. Ini yang saya bahas memang hanya untuk dokter spesialis kecantikan. Karena kalau untuk dokter memang akan mencakup lebih luas lagi gitu loh. Jadi makanya saya hanya ingin membahas yang dokter spesialis. Malpraktek itu secara umum memang sama semua. Karena efek tubuh dalam reaksi obat pun itu akan sama. Pasti juga berbeda antara si A, si B itu pasti berbeda. Jadi makanya saya hanya mengangkat khusus kecantikan karena kecantikan itu apa ya? Kalau untuk terutama perempuan kan sekarang banyak marak ke kecantikan kayak di salon kecantikan atau apa itu. Hanya itu yang saya bahas. Jadi nggak bahas ke dokter yang secara umum tidak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan dari pertanyaan Pak Andri Rudiman. Saya buka satu kali lagi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi. Silahkan Bapak Ibu. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanggapi lagi dari hasil penelitian tesis Ibu Ratna Dewi Agustin, saya langsung saja ke sesi yang terakhir, yaitu sesi closing statement dari masing-masing dosen pembahas atas hasil penelitian tesis Promovendus Ratna Dewi Agustin. Pada sesi yang terakhir ini adalah merupakan sesi yang dapat menentukan hasil dari penelitian tesis Bu Ratna apakah layak atau tidak untuk bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap sidang akhir tesis. Untuk closing statement pertama, saya berikan waktu kepada dosen pembahas pertama, yaitu Bapak Dr. Mohzenuddin SH, SHIM Hum. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya juga
menyampaikan ke Mbak Evi, memberikan kesempatan untuk closing statement terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh Saudara Ratna Dewi. Setelah saya menyimak naskah atau draft hasil penelitian tesis yang disampaikan beberapa hari yang lalu, kemudian saya juga menyimak hasil presentasinya pada hari ini, kemudian saya juga menyimak diskusinya juga berjalan cukup baik ya. Saya sebagai pembahas menyatakan bahwa penelitian ini menarik untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu sidang akhir. Kita akan memberikan kesempatan kepada Saudara Ratna untuk melanjutkan penelitian tesis ini. Tapi sekali lagi, hasil penelitian yang disampaikan pada hari ini masih banyak hal-hal yang perlu direvisi terkait hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh pembahas 2 dan saya sendiri sebagai pembahas 1. Ya. Jadi catatan-catatan tadi diharapkan bisa dijadikan pedoman untuk revisi berikutnya. Ya. Terutama tadi poin-poinnya pertama tentang kejelasan kategori dapat dikatakan sebagai malpraktek seorang dokter kecantikan itu seperti apa. Ya, itu menurut saya perlu dijelaskan di dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, arahan untuk revisinya juga diarahkan pada pertanggungjawaban tadi, pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi. Kalau memang itu mau dibahas semua. Kalau misalnya sebatas pertanggungjawaban pidananya saja ya sudah. Tapi harus dipertegas ya, bahwa dalam penelitian ini yang hanya membahas tentang pertanggungjawaban secara pidana. Ya. Kalau misalnya itu yang diinginkan. Tapi kalau misalnya bisa membahas semua ya silakan. Masih ada waktu begitu. Kemudian yang terakhir catatan dari saya juga, ya, sebelum Anda nanti maju ke sidang akhir, Anda perlu menemukan pasal-pasal mana yang bisa digunakan untuk menganalisis pertanyaan, ya, membangun argumentasi hukum terhadap pertanyaan itu. Ya. Jadi sekali lagi, saya ingin Anda menemukan pasal-pasal yang bisa digunakan, plus juga teori-teorinya, ya, karena tadi saya perhatikan juga masih minim teori yang digunakan, teori pertanggungjawaban, ya, yang bisa digunakan untuk melakukan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Saya kira itu catatan penting dari saya, 3 hal itu yang menjadi catatan dari saya untuk dijadikan pedoman revisi sebelum Anda nanti maju di sidang akhir pada bulan Agustus. Ya. Jadi waktunya masih cukup. Saya berharap awal Agustus Anda sudah bisa lagi untuk mendaftarkan ujian. Sekali lagi, tulisan atau hasil penelitian tesis ini layak untuk dilanjutkan. Ya, sehingga nanti kita bisa ketemu lagi di sidang akhir pada awal Agustus. Terima kasih Mbak Evi, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Evi. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mozenuddin selaku dosen pembahas pertama atas closing statement yang diberikan kepada Ibu Ratna. Dan ada 3 poin utama yang harus ataupun wajib Bu Ratna lakukan revisi terhadap tesis Ibu Ratna agar bisa maksimal nanti pada tahap sidang akhir. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Slamet Suhartono selaku dosen pembahas kedua untuk memberikan closing statement. Waktu kami persilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Evi dan juga Pak Dr. Den ya, Pak serta Hasil dan juga Gus Ratna. Saya sama dengan Dr. Zen. Pada prinsipnya overall terus ini sudah cukup ya, sudah bagus untuk jadikan keilmiah ya sebagai syarat kelulusan program magister ilmu ya. Dan itu memang tidak pernah sepi, tidak pernah berhenti, kasus-kasus semacam itu terus saja ada. Dan di
kedokteran, dokter kecantikan, tapi juga dokter yang lain ya. Nah, mungkin nanti tesisnya itu merupakan sampel ya atau contoh saja dari sekian banyak malpraktek yang dilakukan oleh dokter ya, profesi dokter ya, sehingga nanti itu dijadikan rujukan ketika misalnya ada yang mencoba membahas mengenai malpraktek dokter spesialis paru misalnya. Kita dijadikan rujukan dari tesisnya Bu. Ada catatan tadi terkait dengan konsep-konsep yang harus dijelaskan, ya tadi misalnya masalah malpraktek itu apa, misalnya tanggung jawab itu apa, ya ini perlu didalami. Ya. Saya tertarik ketika ada tanggung jawab, tanggung gugat atau tanggung jawab ya. Itu karena berkaitan dengan satu aspek administrasi, ya, aspek hukum pidana, ya, terkait dengan pertanggungjawaban atau tanggung jawab, dan lazimnya kalau tanggung jawab itu dipergunakan untuk aspek hukum perdata. Nah ini yang menarik. Kalau tadi kata Dr. Jen juga barangkali di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktek Kedokteran tidak ditemukan. Ya. Frase malpraktek mungkin tidak ada ya. Sehingga nanti ketika misalnya terjadi hal semacam itu, terjadi dugaan malpraktek, dan nanti Mbak Bu Ratna perlu mencari ya dasar hukum kalau itu dipidana itu pasal berapa. Ya. Dan mungkin di Undang-Undang Praktek Kedokteran ada, kalau nggak ada mungkin dicari di KUHP misalnya. Ya. Jadi misalnya terjadi apa namanya tadi ya, luka parah malah bengkak dan seterusnya, bisa enggak ditera pidana? Ya, kalau bisa, pasal mana yang digunakan? Normatif loh. Pasal mana yang digunakan? Bukan tuntutan terhadap di dokter pelaksana dokter yang berpraktek spesialis. Dan juga perlu dicari nanti kalau gugat ganti rugi misalnya, itu pasal berapa yang digunakan? Ya. Mungkin kaum rehmatik kedat ya pasal 1365 BW misalnya itu perlu digali. Ya. Unsur-unsur pasal 1365 BW itu apa? Ada unsur kesalahan, ya, ada kesalahan itu melanggar hukum, ada kerugian real dan ada kausalitas antara perbuatan melanggar hukum ya yang kesalahan tadi ya dengan kerugian real. Nah, ini mungkin menarik ketika dokter melakukan malpraktek dengan gugat pasal 1365 BW misalnya ya, adakah di situ kesalahan dari dokter? Ya, yang unsur pertama dari pasal 1365 BW. Dan yang kedua misalnya apa namanya itu? Apa kesalahan itu melanggar hukum? Ya, ya, melanggar undang-undang praktek kedokteran misalnya, atau peraturan menteri yang lain. Yang ketiga, haruskah ada kerugian material, kerugian real dari apa yang dilakukan oleh dokter yang diduga malpraktek tadi. Kemudian kapan menggunakan sanksi administrasi ya itu juga perlu dikaji ya. Jangan sampai nanti ya atas dugaan atau laporan masyarakat baru langsung diambil tindakan, jangan kasihan. Harus ikuti prosedur yang benar. Nah, tadi terkait dengan yang disinggung oleh Dr. Zain, apakah Bu Ratna juga bagaimana penentuan ada tidaknya tindakan malpraktek ya? Saya rasa ID ya, dokter itu kan terikat di dalam Ikatan Dokter Indonesia ya, ada ID itu ya. Itu yang akan menaungi profesi dokter. Sehingga ketika dokter dituduh untuk melakukan, tapi nanti tolong dicek lagi ya Bu, pasal undang-undang praktek kedokteran. Mungkinkah ada ketentuan ketika misalnya seorang dokter dituduh, diduga, disangka bla 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 melakukan kejahatan, melakukan kesalahan dalam praktek kedokteran misalnya. Bagaimana peran ID misalnya? Ikatan Dokter Indonesia. Apakah mampu itu membackup anggotanya yang melakukan kesalahan sebelum melepaskan yang bersangkutan ke pengadilan atau penyidikan polisi misalnya.
ini yang juga menarik. Nah, nanti coba dicek lagi kode etik ya, kedokteran satu ada itu. Jadi ini dipelajari apakah bisa langsung disidik, dituntut dan disidangkan apa melalui sidang majelis etik kedokteran. Ini perlu. Di dalam undang-undang jabatan notaris itu ada ketika misalnya notaris itu diduga melakukan pelanggaran hukum, ya dia harus izin dulu kepada majelis kehormatan notarisnya. 2014 ya. Ini tidak serta-merta kemudian si notaris yang keliru ditangkap, tidak seperti itu. Nah, dalam hal malpraktek kedokteran, ya, malpraktek dokter kecantikan tadi khususnya, apakah bisa diterapkan sistem di undang-undang notaris tadi, jabatan notaris ya. Jadi apakah memang ID sebagai organisasi dokter mampu enggak melindungi dokter yang dianggap atau diduga melakukan kesalahan atau malpraktek. Nah, biasanya untuk menentukan itu dilakukan sidang atau persidangan ya, Dewan Kehormatan kalau ada ya, mungkin di ID nggak ada, kalau tidak oleh ID-nya ya, apapun siapapun mereka. Jadi, untuk mengkaji apakah betul perbuatan dokter ini merupakan perbuatan malpraktek atau kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak harus dipertanggungjawabkan oleh si dokter. Ini yang menarik untuk dikaji nanti. Sehingga hasil penelitian statistiknya Mbak Bu Ratna itu betul-betul mewakili masyarakat, mewakili dokter juga yang diduga melakukan pelanggaran malpraktek, ya, tapi juga diduga apakah si masyarakat korban itu menjaga atau melaksanakan haknya di dalam undang-undang praktek kedokteran. Ini penting. Nanti hak-hak pasien sudah diatur bla bla bla, tapi dilanggar. Itu dia menimbulkan kerugian pada dirinya. Dokter disalahkan. Jadi sejujurnya tidak bisa menyalahkan dokter ya, pamit dulu sebelum mendekat ya ke pengadilan atau kemanapun, dan sampai nanti hanya karena kesalahan atau kesalahpahaman misalnya. Itu prinsipnya saya sudah sependapat dengan Dr. Rajen tadi bahwa tesisnya Pak Suratno ini bisa dilanjutkan ya dengan catatan tadi saran-saran ya dari uji untuk dikembangkan. Karena saya itu yang saya tata tulisnya Mbak nanti diperbaiki juga ya. Misalnya masih sesuaikan dengan dengan metode penelitian di pasca sarjana universitas. Terima kasih dari saya itu barangkali Dr. Zen dan juga Mbak Hervi. Baik, terima kasih Bapak Slamet Suhartono atas closing statement yang telah diberikan untuk perbaikan tesis Ibu Ratna Dewi Agustin. Hadirin yang kami hormati peserta seminar hasil penelitian tesis pada siang hari ini, dengan telah disampaikannya closing statement dari masing-masing dosen pembahas menandai bahwa acara ini telah berakhir, dan saya Evi Diasti selaku moderator pada seminar hasil tesis siang hari ini menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas atensi dan juga respon positifnya dari teman-teman mahasiswa, dan saya ucapkan selamat kepada Promovendus Ibu Ratna Dewi Agustin telah berhasil menyelesaikan tahapan kedua, yaitu tahap seminar hasil, dan kami tunggu Ibu untuk revisiannya agar bisa maju di sidang akhir tesis. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri seminar hasil tesis ini. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Warahmatullahi Pak Zainuddin, wabarakatuh. Pak Slamet Suhartono. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sama-sama Bapak. Sama-sama Bapak.